Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 535. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Master Sekte dari Sekte Iblis Ilusi dan juga penguasa dari Istana Berkabut Sang Guan Xin'er juga memasuki segel luar angkasa, kata Kaisar Jijing. Apa? Mendengar ini Gui Yanluo dan yang lainnya semuanya terkejut. Penguasa Istana Sang Guan Xin'er juga masuk. Mereka belum pernah mendengar berita ini. Puji Kajang gemetar. Mungkinkah penguasa Istana Sang Guan Xin'er juga mati di dalam segel luar angkasa? Tidak, dia tidak mati. Kaisar Jijing menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, "Jangan bertanya untuk saat ini. Setelah saya menyelesaikan semua ceritanya, Anda dapat mengajukan pertanyaan jika Anda tidak mengerti," kata Kaisar Jijing. Dia kemudian melanjutkan ceritanya. Dia terus menceritakan semuanya setelah memasuki tanah Sir kuno, mulai dari menghadapi bayangan hitam yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, kemudian bertemu dengan 3 jalan bercabang, lalu diikuti oleh susunan formasi iblis, dan kemudian masuk ke tempat harta karun. Dan kemudian dia akhirnya berbicara tentang kemunculan Raja Iblis, lalu konspirasi Sang Guan Xin'er dan yang lainnya. Pada awalnya Gui Yanluo dan yang lainnya mampu mempertahankan ketenangan mereka, tetapi pada saat ini beberapa orang terkejut. Mereka tidak menyangka Kaisar Jijing dan yang lainnya akan menghadapi begitu banyak krisis hidup dan mati di dalam segel luar angkasa itu. Pada saat yang sama mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Jijing dan yang lainnya memperlakukan Qin Chen dengan sangat hormat. Ternyata jika bukan karena Qin Chen, mereka semua mungkin telah mati di dalam segel luar angkasa itu. Lautan guntur ternyata disebabkan oleh ahli kuat dari surga. Tujuannya adalah untuk menekan penguasa klan iblis abisal. Sulit dipercaya. Meski apa yang dikatakan oleh Kaisar Jijing sangat jelas, Gui Yanluo dan yang lainnya masih terasa luar biasa. Itu seperti mitos. Itu adalah istana berkabut yang berkolusi dengan ras iblis alien. Meskipun mereka terkejut, tetapi mereka lebih terkejut di saat mendengar bahwa Sang Guan Xin'er dari istana berkabut telah menyentuh ambang alam suci dan bahkan melangkah ke alam semi suci. Untuk sementara Gui Yanluo dan yang lainnya benar-benar terkejut, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. "Kaisar Jijing, bagaimana kamu membuktikan apa yang kamu katakan?" kata Gui Yanluo. Dia dan yang lainnya segera menjadi curiga. Apalagi menurut apa yang dikatakan Kaisar Jijing, proyeksi Lord of the Abyss dikalahkan oleh Qin Chen. Bukankah itu berarti bahwa Presiden muda Orde Hitam ini juga telah menyentuh ambang alam suci? Ini pasti agak terlalu dibesar-besarkan, bukan? Apakah saya saat ini masih membohongimu? Terlebih lagi Qiu Pucun dari Bloodline Holy Land dan Master Lao Jimo dari Aula Perangkat juga ada di sini. Bisakah kami bertiga berbohong kepadamu? Kata Kaisar Jijing, wajahnya jelek. Dia tidak menyangka Gui Yanluo dan yang lainnya tidak akan mempercayainya. "Kaisar Jijing, bukan karena saya tidak mempercayaimu, tetapi masalah ini sangat penting dan saya tidak dapat mendengarkan kata-kata sepihak," kata Puji Kajang seraya berdiri. "Orang tua ini bisa membuktikan bahwa semua ini benar." Saat ini Pu Qianqun yang berdiri di samping Qin Chen berkata dengan dingin. "Apa, Yang Mulia?" Suara Pu Qianqun segera menarik perhatian semua orang. Gui Yanluo dan yang lainnya menunjukkan ekspresi curiga di wajah mereka. Pu Qianqun terlalu misterius, mereka semua ingin tahu wajah aslinya. Di bawah mata semua orang, Pu Qianqun kemudian melepaskan penutup wajahnya. Melihat wajah Pu Qianqun, Puji Kajang dan yang lainnya linglung, lalu kemudian berseru, "Ketua Pu Qianqun!" Pu Qianqun yang pernah menjadi Presiden Bloodline Holy Land adalah orang pertama yang sesungguhnya di daratan. Setelah menghilang secara misterius lebih dari 200 tahun yang lalu, masih ada legenda tentang dia di daratan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia masih hidup,
dan beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Namun Puji Kajang dan yang lainnya tidak menyangka akan benar-benar melihat Pukian Kun di tempat ini. Dan kini Pukian Kun telah menjadi penjaga di samping Presiden Muda Orde Hitam. Kejutan ini jauh lebih mengejutkan mereka daripada yang lainnya. Yang lebih memiliki ekspresi terkejut adalah pemimpin Bloodline Holy Land, wakil Presiden Bloodline Holy Land. Matanya berkilat mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia menatap Kyu Puchun dan takjub. Tidak heran Penatua Kyu Puchun selalu sangat menghormati pria berbaju hitam itu. Dia tidak menyangka pria berbaju hitam itu adalah mantan Presiden Bloodline Holy Land dan merupakan guru dari Penatua Kyu Puchun. "Kamu, apakah benar-benar senior Pukian Kun?" kata Puji Kajang. Dia mau tidak mau bertanya dengan kaget. "Hahaha, di dunia ini apakah ada orang yang bisa berpura-pura menjadi saya?" Pukian Kun tertawa. Tekanan teror yang perkasa yang tak terlihat merembes keluar dari tubuhnya. "Alasan mengapa saya menghilang adalah karena saya dijebak oleh Sangguan Cinder dan Iblis Alien dan ditahan di Istana Berkabut. Saudara Chen yang membobol Istana Berkabut dan menyelamatkan saya. Kalau tidak, saya khawatir saya masih ditahan di Istana Berkabut saat ini," kata Pukian Kun. Dia berkata dengan suara yang dingin. Niat membunuh melonjak di tubuhnya. Aura yang merembes keluar dari tubuh Pukian Kun itu seperti gunung besar, menindas mereka semua yang ada di sana. Apakah Tuan Pukian Kun juga telah menyentuh ambang alam suci? Tiba-tiba sepertinya ada sesuatu yang terlintas di dalam pikiran Puji Kajang dan yang lainnya. Tekanan yang keluar dari Pukian Kun benar-benar menekan mereka. Tetapi mereka adalah puncak tahap air Martel Emperor teratas. Hanya orang yang telah menyentuh ambang alam suci yang dapat menekan mereka seperti ini. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah sikap Pukian Kun terhadap Qin-Chen. Siapa bocah ini? Mereka menatap Qin-Chen tidak bisa beristirahat di dalam hati mereka. Dengan reputasi Pukian Kun, bahkan jika Chen King dari Orde Hitam telah menyelamatkannya, mustahil bagi Pukian Kun untuk menyerah sepenuhnya kepada Qin-Chen. Pasti ada alasan lain. "Junior, saya telah melihat senior Pukian Kun." Puji Kajang dan yang lainnya berdiri dan memberi hormat. Ini adalah rasa hormat untuk orang pertama di daratan. Senior membuktikan bahwa aku secara alami akan mempercayainya. Tapi apa? Hanya saja kamu masih ragu, kan? Pukian Kun mencibir dengan dingin. "Jika ini masalahnya, biarkan kamu melihat seseorang. Gong Sunje, bawa dia," kata Pukian Kun dengan acuh tak acuh. Suara Pukian Kun jatuh dan pintu aula tiba-tiba terbuka. Gong Sunje masuk membawa Yuan Tianhuan dan melemparkan Yuan Tianhuan ke tanah di tengah aula dengan keras. Orang ini bernama Yuan Tianhuan. Dia adalah wakil presiden dari klub fighting. Orang yang menyerang Orde Hitam sebelumnya adalah Sangguan Cinder. Dan orang ini dengan Sangguan Cinder telah lama berkolusi. Anda dapat menggunakan teknik pencari jiwa, kata Pukian Kun. Yuan Tianhuan terbaring di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Dia semakin ketakutan ketika mendengar kata pencarian jiwa. Pencarian jiwa adalah teknik yang sangat berbahaya. Begitu ada kesalahan, jiwanya akan runtuh dan menjadi idiot yang tidak sadarkan diri. "Saya datang," kata Guiyan Luo. Dia langsung melangkah maju dan langsung menjalankan teknik pencarian jiwa kepada Yuan Tianhuan. Seketika itu jejak kekuatan dingin langsung masuk ke dalam pikiran Yuan Tianhuan. Untuk sesaat dia sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan. "Aku juga datang." "Saya juga." Pemimpin Sekte Iblis Kematian yang bernama Tu Junyi, Puji Kajang dan yang lainnya juga maju satu demi satu. Hal semacam ini harus diyakini oleh mereka sendiri. Untungnya beberapa dari mereka adalah ahli teratas di daratan, dan pencarian jiwa yang terus-menerus tidak membuat pikiran Yuan Tianhuan runtuh. Dan mereka pun akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya pucat dan terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa semua ini benar-benar adalah konspirasi antara Istana Berkabut dan klub fighting, dan rasa dingin langsung muncul di hati mereka. Pada saat ini mereka bahkan beruntung karena mereka tidak tiba tepat waktu untuk memasuki segel luar angkasa. Jika tidak, bahkan leluhur keluarga Longlong Batian mati di dalamnya. Jika mereka masuk, mungkin mereka juga akan mati di dalam tanah sihir kuno itu. Semuanya, apakah kalian semua masih ragu? Orang tua ini sebenarnya memiliki bukti lain di sini.
kata Pukian Kun. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kesuraman yang tak ada habisnya. Semua orang menoleh untuk melihat dan mereka melihat tatapan Pukian Kun tertuju kepada Wakil Presiden Bloodline Holy Land. "Kapan kamu akan masih berpura-pura?" Pukian Kun berkata dengan dingin. "Presiden Pu, bawahan tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan." Wakil Presiden itu memandang Pukian Kun tanpa bisa dijelaskan dengan nada ragu dan tegang. "Hehehe, apakah kamu masih ingin terus berpura-pura, iblis alien?" Pukian Kun mencibir dan berhenti berbicara. Dia mengangkat tangannya lalu meraihnya secara langsung. Telapak tangan besar Pukian Kun itu seperti jaring langit, dan Wakil Presiden itu langsung terbungkus di dalamnya. Sial, wajah Wakil Presiden itu tiba-tiba menunjukkan tampilan yang sangat mengerikan. Dan pada saat yang sama aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi jahat. Jejak kekuatan dingin keluar dari tubuhnya. Dan kekuatan jahat itu segera menyapu ingin menahan serangan Pukian Kun. Dan pada saat yang sama dia ingin melarikan diri ke dalam kehampaan. Apa? Aura ini sangat dingin. Apakah ini adalah iblis alien? Tu Junyi dan yang lainnya penuh dengan kengerian menatap iblis alien itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis alien. Ingin melarikan diri dari tanganku. Pukian Kun mendengus dingin. Matanya meledak dengan cahaya dingin. Dan cahaya di telapak tangannya bersinar, langsung mengepung Wakil Presiden itu. "Xie Hongyun, Wakil Ketua, ternyata kamu adalah alien." Qiu Puchun menatap Wakil Presiden itu dengan wajah terkejut, dan sama sekali tidak bisa mempercayai matanya. Dia menyaksikan Wakil Presiden Xie Hongyun bekerja keras di Bloodline Holy Land, selangkah demi selangkah untuk menjadi penatua, lalu penatua inti, dan pada akhirnya menjadi Wakil Presiden Bloodline Holy Land. Tetapi dia tidak berharap ternyata Xie Hongyun adalah anggota dari ras iblis alien. "Hahaha, kamu tidak akan bisa menjebakku." Iblis alien itu terbungkus telapak tangan Pukian Kun. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia menggertakkan giginya dan langsung meledakkan tubuhnya sendiri. Duar! Tiba-tiba aura horor yang tak terkatakan menyebar. Setelah ledakan, bayangan hitam keluar dari pusat ledakan, dan itu langsung ingin keluar dari aula. Melihat bayangan jiwa itu hendak keluar dari aula, tiba-tiba sebuah cahaya muncul, dan langsung menghentikan bayangan jiwa itu untuk tidak bisa keluar. Dengan keras, bayangan jiwa iblis alien itu berlari, melawan cahaya, dan tetapi dia benar-benar terpental kembali. Tidak mungkin, bagaimana ada kekuatan penahan yang bisa menghentikan kursi ini? Kata bayangan jiwa alien itu, nampak dia sangat terkejut. Apa yang tidak mungkin? Qin Chen mencibir. Faktanya dia telah melihat identitas iblis alien ini sejak dia memasuki kota Tianlei waktu itu. Setelah bayangan jiwa alien itu menyadari bahwa dia tidak bisa keluar sama sekali, dia segera mengalihkan targetnya dan menyerbu langsung ke arah Tu Junyi, pemimpin dari Sekte Iblis Kematian. Dia jelas ingin merebut tubuh Tu Junyi. Dan Tu Junyi yang mengolah kekuatan sihir sangat cocok dengannya. Tidak baik. Tu Junyi terkejut. Cahaya sihir ajaib tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya, dan itu langsung melindungi tubuhnya. Jie, kamu ingin memblokir kursi ini hanya dengan ini, konyol. Iblis alien itu tertawa, mengabaikan serangan cahaya ajaib Tu Junyi. Tubuhnya tampak berputar-putar dalam kehampaan. Tiba-tiba muncul di depan Tu Junyi. Rasa krisis yang kuat memenuhi pikiran Tu Junyi, seperti kematian akan datang. Iya, waktu bermainnya sudah selesai. Melihat Tu Junyi akan ditangkap, Qin Chen tiba-tiba bergerak dan langsung mengulurkan tangannya. Dia mendesak teknik terlarang jiwa surgawi dengan kekuatan jiwa di telapak tangannya untuk memenjarakan bayangan iblis alien itu. "Nah, kamu mencari kematian!" Iblis alien itu berteriak dengan marah, dan cahaya hitam meledak menutupi Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan hitam ini adalah serangan jiwa dari iblis alien itu. Puji Kajang dan yang lainnya di lapangan terpengaruh oleh kekuatan hitam ini. Mereka pusing dan ingin muntah. Mereka buru-buru mendesak Jen Yuan untuk bertahan. Dan pada saat yang sama buru-buru untuk melihat Qin Chen. Terlihat Qin Chen mengangkat tangannya dan serangan jiwa yang dilepaskan oleh bayangan hitam iblis alien itu segera menghilang. Kekuatan iblis alien ini memang sangat kuat, mungkin setara dengan level iblis alien yang menangkap leluhur keluarga Ji. Jika itu adalah Qin Chen sebelumnya,
itu harus melalui pertempuran yang sengit sebelum akhirnya memungkinkan untuk membunuh iblis alien. Akan tetapi sekarang kekuatan jiwa Quinchen meningkat jauh dari sebelumnya, dan Quinchen juga mengendalikan sutradara iblis leluhur. Pada saat berikutnya, badai jiwa di alis Quinchen sudah pecah dan menghantam iblis alien itu. Pada saat iblis alien itu hendak memasuki pikiran Tu Junyi, iblis alien itu menjerit dan aura jiwa terus bergetar, membuat perjuangannya menyakitkan. Hati iblis alien itu sangat terkejut sehingga dia tidak percaya bahwa kekuatan jiwa seorang manusia akan begitu kuat. Iblis alien itu buru-buru mundur ingin menghindari serangan Quinchen, tetapi dia sudah terlambat. Quinchen mengangkat tangannya langsung meraih jiwa iblis alien itu secara langsung dan langsung melemparkannya ke dalam cakram Gyo Qiankun. Setelah melakukan itu, Quinchen kembali ke tempat duduknya dan kemudian berkata dengan ringan, "Semua orang kembali duduk." Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.